Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Kita absen dulu ya. Sudah di ini apa namanya PPT-nya sudah dijadikan satu file atau satu folder atau mau satu-satu? PPT-nya sudah saya kumpulkan, Ibu. Oh, gitu ya. Biar lebih praktis. Oke. Kita absen dulu. Kok yang dibuka kok ini? Maaf, sebentar. Belum saya buka. SSO-nya agak remote. Apakah Anda bisa membuka SSO-nya? Bisa. Kalau di komputer saya bisa, Ibu. Bentar ya, ini tadi udah dibuka tapi kok oke sekarang. Sinyalnya mungkin di ya. Udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Tapi barcode-nya belum. Iya, barcode-nya belum. Lah kayak gini tadi bolak-balik. Ini nah, silakan.
Permisi Bu, saya Rendra izin bertanya. Mm-mm. Ini karena kelompoknya cukup banyak yang akan presentasi, jadi Mm-mm. semua kelompok maju satu persatu terlebih dahulu, atau satu kelompok maju lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi, baru kemudian dilanjutkan dengan presentasi lagi ya Ibu? Maju semua dulu, masing-masing 10 menit, baru kemudian maksimal 10 menit. Kemudian baru diskusi bersama-sama. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 berarti kan nanti 70 menit. 70 menit. Oke, maksimal kalau bisa kurang dari 10 menit ya enggak apa-apa. Monggo silahkan. Siapa yang jadi Baik Ibu. moderatornya? Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak. Iya. Bisa dimulai, siapa yang mau jadi moderatornya? Iya Ibu. Untuk moderatornya Rendra yang share screen. Akan tetapi saya moderator gitu Bu. Oh, yang moderator atau no? Oke, kerjasama yang bagus. Nanti waktunya ya Mbak ya, karena waktunya terbatas jadi harus diingatkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Sri Darmanti selaku dosen mata kuliah hortikultura, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kami semua akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Terdapat 7 kelompok yang akan maju, dan kelompok pertama bisa di-share screen oleh Rendra. Silakan Rendra. Masih barcode ya Bu? Oh ya. Apa Bu? Oh ya. Kepada anggota kelompok 1 dipersilahkan. Maaf, ini slide show-nya sudah terlihat apa belum ya? Sudah. Sudah Rendra. Sudah Rendra. Oke, makasih Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Darmanti, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi hasil diskusi kami tentang propagasi pada tanaman. Oke, next. Anggota kelompok 1 yaitu terdiri dari Mira Astuti Wulandari dan saya sendiri Rizka Amalia. Next. Next. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari propagasi tanaman. Next. Propagasi tanaman atau yang biasa kita sebut dengan istilah perbanyakan tanaman merupakan usaha atau cara menghasilkan bibit tanaman dengan alat-alat tubuh tumbuhan yang ada. Berdasarkan ada dan tidaknya fertilisasi, propagasi dibedakan menjadi 2, yaitu propagasi seksual dan propagasi aseksual. Propagasi seksual disebut juga dengan propagasi generatif atau perbanyakan secara kawin. Pada propagasi seksual terjadi peleburan inti gamet dan betina yang menghasilkan biji. Nah, biji ini nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Sedangkan propagasi aseksual disebut juga dengan propagasi vegetatif atau perbanyakan secara tidak kawin. Pada propagasi aseksual tidak terdapat proses fertilisasi. Propagasi ini menggunakan bagian vegetatif tumbuhan meliputi akar, umbi, batang maupun daun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mira. Baik, selanjutnya yaitu propagasi seksual. Next. Jadi pada propagasi seksual terjadi peleburan inti gamet jantan dan betina yang menghasilkan biji. Biji ini nantinya akan bertumbuh menjadi individu baru. Pada propagasi seksual terdapat beberapa tahap, yaitu penyerbukan, pembuahan, pembentukan buah, dan pembentukan biji. Nah, setiap bakal buah berisi 1 atau lebih bakal biji, yang masing-masing mengandung sel telur. Bakal biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan, yaitu berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik.
Setelah serbuk sari melekat di kepala putik, serbuk sari berkecambah dan isinya tumbuh menjadi buluh serbuk sari yang berisi sperma. Buluh ini terus tumbuh menembus tangkai putik menuju bakal biji, di mana terjadi persatuan antara sperma yang berasal dari serbuk sari dengan sel telur yang berdiam dalam bakal biji, membentuk zigot. Pembuahan pada tumbuhan yang berbunga ini melibatkan baik plasmogami, yaitu persatuan protoplasma sel telur dan sperma, dan karyogami, yakni persatuan inti sel keduanya. Setelah itu, zigot yang terbentuk mulai bertumbuh menjadi embrio. Bakal biji tumbuh menjadi biji, dan dinding bakal buah tumbuh menjadi berdaging pada buah batu atau membentuk lapisan pelindung yang kering dan keras. Sementara itu, kelopak bunga, mahkota, benang sari, dan putik akan gugur atau bisa jadi bertahan sebagian hingga menjadi buah. Pembentukan buah ini terus berlangsung hingga biji menjadi masak. Pada sebagian buah berbiji banyak, pertumbuhan daging buahnya umumnya sebanding dengan jumlah bakal biji yang dibuahi. Next. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari propagasi seksual. Kelebihannya yaitu sistem perakaran yang lebih kuat, masa produktif yang lebih lama, lebih mudah diperbanyak, lebih tahan terhadap penyakit yang berasal dari tanah, dan memiliki keragaman genetik yang lebih tinggi. Sedangkan kekurangannya yaitu waktu berbunga lebih lama dan anakan berbeda dengan induknya. Next. Selanjutnya yaitu propagasi aseksual. Next. Propagasi aseksual merupakan usaha perbanyakan tanaman yang tidak melibatkan proses penyerbukan dan fertilisasi. Pada propagasi ini menggunakan bagian-bagian vegetatif tanaman. Prinsipnya yaitu merangsang terbentuknya akar dan tunas adventif agar menjadi tanaman yang sempurna. Next. Menurut Tias 2016, proses pembentukan akar terjadi melalui 4 tahap, yaitu pembentukan lokus meristematis dari diferensiasi satu atau beberapa sel, selanjutnya yaitu multiplikasi sel menjadi sekumpulan sel, pembelahan sekumpulan sel yang terletak sebidang secara bersamaan membentuk meristem akar, dan pemanjangan sel pada bagian pangkal meristem akar, sehingga akar mulai muncul. Jumlah akar dapat dirangsang dengan pemberian zat pengatur tumbuh ZPT seperti IBA, IAA, ruton F, GA3, dan sebagainya. IBA memiliki kandungan kimia yang stabil dan daya kerjanya yang lebih lama, sehingga dapat memacu pembentukan akar. IBA yang diberikan pada stek akan tetap berada pada tempat pemberiannya, sehingga tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan tunas. Hormon IAA adalah auksin endogen yang berperan dalam pembesaran sel, menghambat pertumbuhan tunas samping, merangsang terjadinya absisi, berperan dalam pembentukan jaringan silem dan floem, dan juga berpengaruh terhadap perkembangan dan pemanjangan akar. Ruton F yang mengandung beberapa bahan aktif senyawa auksin seperti NAA dan IBA. GA3 juga merangsang produksi hormon auksin dan sitokinin yang berfungsi dalam pemanjangan akar tanaman. Next. Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan dalam propagasi aseksual. Yang pertama ada stem cutting atau stek batang. Stek batang berarti memotong bagian batang yang tumbuh untuk ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Umumnya diaplikasikan pada tanaman yang memiliki ruas-ruas atau mata tunas yang tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya seperti singkong dan mawar. Kemudian ada leaf cutting atau stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan stek daun adalah begonia, cocor bebek, dan lidah mertua. Yang ketiga adalah leaf bud cutting, menggunakan tunas daun misalnya pada begonia. Yang keempat ada root cutting, misalnya pada blackberry dan apel. Kemudian ada tip layering. Kemudian ada air layering atau cangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau berkeping dua, diantaranya jeruk, jambu, mangga, rambutan, dan durian. Kemudian ada tea budding atau ovulasi, merupakan salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah, sehingga
menjadi tanaman baru. Kemudian ada layering atau merunduk meliputi kompon layering dan sampel layering. Merunduk merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah yang ditimbun dengan tanah. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara merunduk adalah alamanda, stroberi, melati, dan daun sirih. Kemudian ada grafting atau penyambungan. Dan ada juga mikropropagasi. Next. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu memanfaatkan potensi variasi secara genetik total untuk meningkatkan produksi. Kemudian sifat tanaman baru akan sama persis dengan induknya. Dan yang terakhir adalah lebih cepat berproduksi. Kekurangannya, tanaman yang berasal dari stek ataupun mencangkok umumnya mempunyai sistem perakaran yang kurang kuat. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif dapat menghasilkan sedikit keturunan. Dan yang ketiga, bila tanaman hasil reproduksi vegetatif dipotong, ranting-rantingnya akan dapat menyebabkan menurunnya pertumbuhan. Next. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus. Next. Pada kesempatan ini kami membahas tentang studi kasus stek batang menggunakan batang keras, batang semi keras, dan batang lunak pada tanaman kayu ules. Materi ini diambil dari jurnal yang ditulis oleh Pamungkas dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Studi Propagasi Vegetatif Tanaman Obat Kayu Ules Helicteres isora lineas melalui stek batang. Kayu ules merupakan salah satu jenis tanaman obat yang dimanfaatkan buahnya untuk industri obat tradisional atau jamu. Perbanyakan tanaman kayu ules menggunakan biji sulit dilakukan karena rendahnya persentase perkecambahan, sehingga pada jurnal ini dilakukan penelitian untuk mengetahui kemampuan tumbuh tanaman kayu ules melalui stek batang. Pada percobaan yang dilakukan ini, moderatornya mana ini? Mbak Rizka, cukup. Waktunya Baik. sudah habisnya. Ya, waktunya kelompok 1 sudah habis. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 2 tentang pengendalian hama. Oke, sambil Silakan. menunggu kelompok 2, ya. Silakan Mbak. Oke. Saya ini sampaikan ini untuk yang pertama. Ini Mbak Rizka Amalia sama Mira Astuti itu satu contoh yang salah. Ya. Jadi itu Anda tidak perlu mengulang materi kuliah. Itu tadi kan habis untuk mengulang materi kuliah. Yang Anda sampaikan itu studi kasusnya itu dari dua mahasiswa jadikan satu, jadi satu kesatuan. Itu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Maaf saya menyela tadi. Ya, tidak apa-apa, Bu. Baik, Ibu, mohon maaf. Ya, Rendra bisa dipersiapkan. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, kami persilahkan. Dan bukan mengulas satu jurnal kemudian dibahas, kemudian satu jurnal lagi dibahas, bukan gitu. Dari beberapa jurnal itu dikompilasi jadi satu tulisan yang dipresentasikan, itu ya. Baik, izin masuk mungkin Ibu untuk kelompok 2. Ya, silakan. Baik, Silakan. sebelumnya. Oh ya. Pada silakan. Divya dan Dina Lutfia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pengendalian pertumbuhan, yaitu terkait pemangkasan. Di sini saya Dina Lutfia Safitri bersama Suci Divya. Untuk slide selanjutnya. Apakah memang belum berganti atau di saya saja ya, teman-teman? Baik, sambil menunggu, kita mengingat kembali terkait tentang pengendalian pertumbuhan ya. Ini adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol pertumbuhan tanaman sesuai dengan yang diinginkan untuk tetap menjaga keamanan. Tetapi dengan tetap menjaga keamanan dan
kesehatan dari tanaman itu sendiri. Ada dua, yaitu pengendalian fisik dan kimiawi. Selanjutnya, di sini kami mengambil topik tentang pengendalian fisik. Slide selanjutnya, yaitu terkait pemangkasan. Nah, pemangkasan sendiri ini kan merupakan pemotongan bagian tanaman yang tidak dikehendaki dengan harapan nantinya tanaman tersebut akan tumbuh dan berkembang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya adalah pemangkasan pada tanaman kakao. Silahkan Divya. Ya, yang selanjutnya adalah pemangkasan pada tanaman kakao. Next slide. Pemangkasan pada tanaman kakao ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembungaan dan pembuahan, menurunkan kelembaban kebun kakao, dan mencegah penyebaran penyakit pada tanaman. Selanjutnya, pemangkasan pada tanaman kakao ini dilakukan 2-3 bulan sekali dengan memotong cabang yang diameternya kurang dari 2,5 cm. Cabang ini biasa disebut dengan cabang cacing. Pemangkasan produksi pada tanaman kakao berfrekuensi 1 kali setahun pada bulan November atau Desember atau pada awal musim hujan. Pemangkasan ini dilakukan supaya intensitas kebun kakao yang tersiram hujan itu merata. Kemudian disebutkan bahwa ini ada pemangkasan pemeliharaan dan pemangkasan produksi. Jadi pemangkasan pemeliharaan ini dilakukan untuk memelihara kerangka dan membuang cabang tanaman kakao yang menutupi keseluruhan tajuk, sehingga tanaman kakao ini mendapatkan cahaya matahari yang merata. Sedangkan pemangkasan produksi ini bertujuan untuk menghasilkan pembungaan dan pembuahan secara optimal, karena nutrien yang seharusnya disalurkan ke cabang-cabang tersebut menjadi dialokasikan ke bagian-bagian generatif seperti bunga. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah hasil dari pemangkasan tersebut. Pada tanaman kakao, pemangkasan yang dilakukan itu kan umumnya tadi sudah dijelaskan bahwa pemangkasannya pemangkasan bentuk, pemangkasan pemeliharaan, dan pemangkasan produksi. Dan hasilnya adalah adanya peningkatan produksi kakao yang diperlihatkan dari peningkatan berat biji kering sebesar 30,2% dari berat biji 0,6 kg per pohon sebelum dilakukan pemangkasan menjadi 0,86 kg per pohon setelah dilakukan pemangkasan. Ini menurut Effendi 2015. Jadi berat biji kering ini merupakan produk utama dari tanaman kakao yang selanjutnya akan diperjualbelikan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Silakan. Baik, selanjutnya ini ada tanaman jagung atau liames. Nah, yang mana tanaman jagung sendiri ini merupakan tanaman C3 ya, dengan kebutuhan penyinaran yang berintensitas tinggi. Slide selanjutnya. Sehingga dibutuhkan suatu metode pemangkasan
agar proses fotosintesisnya itu berlangsung lebih optimal. Yang mana apabila terdapat daun yang tidak produktif dan menghambat paparan radiasi matahari ke seluruh bagian tubuh, maka perlu dilakukan pemangkasan, yaitu pada sepertiga bagian bawah daun. Nah, hal tersebut disebabkan karena potensi fotosintesis tanaman jagung pada 1/3 bagian atas itu 2 kali lebih besar jika dibandingkan dengan bagian tengah, dan 5 kali lebih besar jika dibandingkan dengan 1/3 bagian bawah. Ini adalah penelitian dari Permatasari dan Castono. Mbak Retno. Ya, Bu. Siapa moderator kalau sudah habis ya langsung di cut. Iya, Bu. Iya. Tapi masih belum kurang 2 menit Oh gitu, sepertinya. ya udah. Ya. Nggih, Bu. Baik, silakan, slide selanjutnya. Dilanjut nggak di? Iya, slide selanjutnya. Nah, tujuannya sendiri yaitu agar daun yang tidak produktif ini terseleksi dan hasil fotosintesisnya itu dapat lebih optimal penyebarannya gitu, langsung mengalir kepada buah dan juga bunganya sendiri. Kemudian slide selanjutnya. Nah, berdasarkan penelitian dari Surbakti, penelitian dari Surbakti ini tahun 2013, pemangkasan daun berpengaruh nyata terhadap umur berbunga tanaman jagung. Karena diduga pemangkasan ini pada saat tanaman jagung berumur 45 hari, hasil fotosintesisnya itu lebih optimal gitu, dan langsung ke bagian pembungaan dan pertumbuhan tongkol jagung itu sendiri, sehingga lebih produktif tanaman jagungnya. Baik, cukup, Mbak. Ya, Terima kasih terima kelompok kasih. 2 atas waktunya. Ya, Rendra bisa di-share untuk PPT kelompok 3. Kelompok 3 yaitu tentang pola tanam. Silakan dipersiapkan kelompok 3. Oke, sambil menunggu saya komentari ya. Ini tadi satu lagi contoh yang salah. Ya, ini tadi kan hanya menyampaikan satu masing-masing mahasiswa satu jurnal yang dibaca. Ya, bukan seperti itu. Kan dikompilasi, masing-masing mahasiswa kan ada 5 jurnal. Itu dikompilasi kemudian Anda bikin judul yang baru. Bikin judul yang isinya itu merangkum dari bukan hanya merangkum menempel-nempel tapi diambil kesimpulan dari 10 tadi. Misalnya fungsi atau tujuan atau pengaruh pemangkasan terhadap tanaman apa misalnya. Kalau seperti ini nanti ini sebenarnya contoh ini sebenarnya latihan untuk nanti Anda itu membuat tinjauan pusaka. Kalau seperti ini ya enggak perlu dipresentasikan, tapi Bu Darmanti pengen lihat bagaimana Anda membaca dari banyak referensi itu kemudian menyimpulkan. Itu pertama. Kedua, enggak perlu misalnya ini dilanjutkan itu cara-cara anak SMA atau cara-cara anak semester 1. Jadi dikerjakan bareng, kemudian dibagi siapa yang mau presentasi. Gitu ya. Ya, monggo silakan dilanjut. Siap, paham. Kalau pada kelompok 3 dipersilahkan. Iya, terima kasih Retno. Untuk selanjutnya kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pola tanam yang beranggotakan saya sendiri Salma Nur Hikam dan Dinsa Brilian Yolandita. Next. Nah, pengertian pola tanam. Pola tanam adalah merupakan suatu usaha penanaman dengan cara mengatur susunan tata lahan tanaman pada periode tertentu. Menurut Syaputat tahun 2017, pola tanam ini dibagi menjadi 2, yaitu monokultur dan polikultur. Monokultur adalah metode tanam dengan tanaman hanya satu jenis saja ke dalam suatu area lahan. Sedangkan polikultur adalah penanaman tanaman 2 atau lebih jenis tumbuhan dengan periode waktu tertentu serta melihat aspek lingkungannya. Next. Di sini kami mengambil salah satu contohnya itu tanaman kakao atau Theobroma kakao.
Theobroma kakao atau tanaman kakao merupakan masuk dalam keluarga Malvaceae yang merupakan tanaman di habitatnya tropis. Tinggi tanaman kakao itu yang telah dibudidayakan itu 3 sampai 5 meter. Ini menurut Rahim tahun 2016. Tanaman ini termasuk jenis tanaman tahunan yang bijinya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan coklat. Nah, tanaman kakao ini biasanya ditanam dengan cara polikultur dengan sistem tumpang sari. Next. Dari beberapa studi yang telah dibaca, pola tanam tanaman kakao itu lebih banyak menggunakan 3 pola tanam ini. Yang pertama itu monokultur, yang kedua polikultur dengan sistem tumpang sari, yang ketiga itu polikultur dengan sistem agroforestry. Menurut Sabilal tahun 2021 itu metode monokultur yang digunakan pada tanaman kakao ini menurut petani itu yang punya lahan yang cukup luas. Untuk yang lahan yang tidak cukup luas itu petani lebih memilih menggunakan metode polikultur. Monokultur ini jarang termasuk digunakan untuk perkebunan kakao karena membutuhkan lahan yang cukup luas dan tanaman juga rentan terkena penyakit. Umur produktif tanaman kakao pun pada sistem monokultur ini jauh lebih pendek dan membutuhkan penggunaan pupuk yang lebih besar serta menurunkan kualitas hara dalam tanah. Untuk sistem tumpang sari sendiri, kakao lebih efektif. Hal ini itu dikarenakan metode tumpang sari itu tahan terhadap iklim, serangan penyakit, dan dapat memanfaatkan lahan yang terbatas. Nah, metode tumpang sari ini sangat cocok dengan tanaman kakao karena dilihat dari habitat aslinya itu, tanaman kakao sendiri dapat hidup di bawah naungan tanaman lain. Tanaman naungan yang biasanya digunakan dengan tanaman kakao itu menurut aspek kesesuaian lahannya itu lamtoro sebagai penaungan tetap. Tanaman lainnya itu ada pisang, sengon, dan kelapa. Terkadang petani juga memilih tanaman pemeliharaan dan pemanenannya itu yang mudah seperti cengkeh. Namun karena cengkeh rentan terkena penyakit tanaman, jadi selain cengkeh itu ada durian dan kelapa. Nah, alasan petani kakao memilih tanaman ini itu karena harga jual tanaman ini terbilang lebih stabil. Tadi kan sudah disebutkan pada habitat aslinya itu tanaman kakao itu berada hidup di hutan tropis. Jadi tanaman kakao dapat tumbuh dan berkembang di bawah naungan pohon hutan. Jadi dapat dikatakan tanaman kakao ini merupakan tanaman yang hidup di bawah naungan dan terhindar dari sinar matahari. Nah, agroforestry itu kan merupakan metode tumpang sari dengan menggunakan tanaman hutan seperti jati, pinus, dan damar. Jadi tanaman kakao ini sangat cocok apabila ditanam di metode agroforestry. Tapi petani juga meninggalkan sistem agroforestry ini. Hal ini itu lebih dikarenakan karena lebih memilih untuk menebang pohonnya sebagai naungan karena untuk menghindari resiko kerusakan yang disebabkan oleh tumbangnya pohon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinsa. Next, Mahendra. Oke, tanaman yang kedua yang kami ambil adalah tanaman temulawak atau Curcuma santoriza. Temulawak atau Curcuma santoriza adalah tanaman obat asli Indonesia dan merupakan salah satu tanaman obat unggulan yang memiliki khasiat multifungsi. Rimpangnya mengandung kurkumin, zat yang berkhasiat untuk mengatasi berbagai penyakit seperti kelainan pada hati, kantong empedu, dan pankreas. Selain itu, juga dapat berkhasiat untuk menambah nafsu makan, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan sistem imunitas tubuh, antibakteri, antidiabetik, antihepatoksik, antiinflamasi, antioksidan, antitumor, dan diuretika, serta depresan. Namun, dengan segala manfaat kesehatan dari temulawak, ternyata tingkat hasil panen temulawak ini masih tergolong rendah kawan-kawan, sehingga menyebabkan pasokan untuk kebutuhan obat tradisional dan industri fitofarmasi di Indonesia menjadi kurang maksimal. Beberapa faktor yang pada umumnya menjadi penyebab rendahnya hasil panen temulawak antara lain tidak tersedianya varietas unggul, kurangnya standarisasi benih berkualitas, teknik budidaya yang belum berjalan dengan baik, dan keengganan petani untuk menanam temulawak. Next. Nah, pola tanam
tanaman temulawak itu ada monokultur dan polikultur. Berdasarkan studi pustaka yang kami baca, monokultur itu jarak tanam yang digunakan untuk tanaman temulawak pada pola monokultur adalah 50 kali 50 cm. Lalu jangka waktu panen temulawak yang lama dan jarak tanam yang lebar menyebabkan petani enggan menanam temulawak sebagai tanaman utama, sehingga dilakukan pola tanam tumpang sari antara temulawak dengan tanaman lain, misalnya jagung. Menurut penelitian Mardiono dan kawan-kawan 2016, pola tanam polikultur yang digunakan adalah strip cropping, row cropping, strip relay, dan row relay, di mana strip cropping dan row cropping ini dilakukan pada waktu yang bersamaan, sedangkan strip relay dan row relay dilakukan dengan diberi selang waktu selama 1 bulan. Nah, dari studi pustaka yang telah kami lakukan, menunjukkan bahwa sistem tanam polikultur yakni intercropping dan relay cropping baik pada pola beralur atau strip dan pola berbaris atau row dinilai mampu meningkatkan produktivitas lahan sehingga lebih efisien dibandingkan sistem tanam yang monokultur. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya kami berikan media kepada moderator. Baik, terima kasih Densa. Waktunya masih tersisa 3 menit. Dermanti mau ada masukan? Monggo, Bu Dermanti. Ya, oke. Silakan sambil menyiapkan ya, Mbak ya. Siapkan Ya, siap, Bu. sambil menyiapkan PPT-nya. Ini tadi masih sama seperti 2 sebelumnya. Masih contoh yang salah. Jadi hanya menyampaikan membacakan apa yang dibaca dari satu jurnal. Yang satu tadi tentang jahe, yang satu lagi tentang kakao. Ya, seperti itu ya. Oke, silakan kalau sudah. Dan masih Siap, Bu. Presenternya masih 2, presenter kok 2. Untuk selanjutnya ada metode tanam kepada kelompok 4. Dipersilahkan. Cek kepada Hoiri dan Chandra. Cek kepada Hoiri dan Chandra. Ayo, silakan. Halo. Halo, sepertinya Chandra ada kendala, Ibu. Bisa di-backup oleh Hoiri? Silakan, Hoiri. Cek. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Hoiri. Sebelumnya ada kendala. Terima kasih kepada Retno. Saya mulai saja presentasinya tentang metode tanam hidroponik dan aeroponik. Di sini kita menggunakan metode tanam hidroponik untuk menanam stroberi dan aeroponik untuk selada keriting. Next.
Maaf, slide-nya di saya belum ganti. Nah, udah. Oke, makasih. Hidroponik. Hidroponik berasal dari bahasa Yunani, hidros yang berarti air dan ponos yang berarti bekerja atau mengerjakan. Kata hidroponik sendiri diciptakan oleh Dr. W.F. Kirikal pada tahun 1936. Hidroponik merupakan metode tanam tanpa menggunakan tanah. Yang selanjutnya ada aeroponik. Aeroponik berasal dari kata aero yang berarti udara dan ponos yang berarti bekerja atau mengerjakan. Aeroponik merupakan metode budidaya dengan memberdayakan udara. Aeroponik dan hidroponik ini berbeda karena hidroponik berbasis air dan sedangkan aeroponik ini berbasis kabut atau udara. Maaf, Rendra belum connect slide. Ada kelebihan dari hidroponik dan aeroponik. Kelebihan utama hidroponik dan aeroponik itu produksi tanamannya lebih tinggi dibandingkan menggunakan tanah. Nah, tanaman hidroponik sendiri memiliki kelebihan lebih terjamin kebebasan tanaman dari hama dan penyakit, tanaman tumbuh lebih cepat, dan pemakaian air serta pupuk lebih hemat. Bila ada tanaman yang mati, bisa diganti dengan tanaman baru dengan mudah. Tanaman akan memberikan hasil kontinu. Lalu, faktor lingkungan dapat diatur sesuai kebutuhan tanaman sehingga kualitas tanaman yang dihasilkan sangat baik. Yang terakhir, tidak ada resiko kebanjiran, erosi, kekeringan, ataupun ketergantungan lainnya terhadap kondisi alam. Kelebihan aeroponik, oksigenasi dari tiap butiran kabut halus larutan hara sehingga respirasi akar lancar dan menghasilkan banyak energi. Lalu selanjutnya, lebih menghemat air. Keempat, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja karena menggunakan sistem otomatis. Yang kelima, bisa menggunakan lahan yang sempit. Dan yang terakhir, tidak tergantung musim. Next. Ayo selanjutnya. Next lagi. Halo. Oke, ya. Berikut ini ada kekurangan dari hidroponik. Kekurangan dari hidroponik ini yang pertama ada aplikasi pada skala komersial, membutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip fisiologi tanaman dan kimia organik. Yang kedua, butuh biaya untuk investasi yang tinggi pada skala komersil. Yang ketiga, butuh perawatan intensif terhadap peralatan. Yang selanjutnya ada ketersediaan air harus konstan. Yang terakhir, adanya limbah dari substrat yang tidak dapat didaur ulang. Next. Nah, ada kekurangan dari aeroponik. Kekurangan dari aeroponik ada 3. Yang pertama, tinggi tanaman tidak seragam dan tampak seperti gelombang. Kondisi ini disebabkan oleh tidak meratanya semprotan nutrisi oleh nozzle yang di bawahnya. Nozzle yang digunakan merupakan nozzle yang memiliki arah semprotan kedua arah yang saling berlawanan. Yang kedua, untuk menggunakan metode tanam ini biaya yang dibutuhkan cukup besar. Dan yang ketiga, membutuhkan sistem tambahan untuk mengatur interval penyemprotan nutrisi dengan waktu tepat. Next. Lagi. Nah, berikut ini ada faktor-faktor yang
berpengaruh pada metode tanam hidroponik dan aeroponik. Pada metode tanam hidroponik, faktor utama yang berpengaruh antara lain air baku atau air yang belum tercampur larutan nutrisi. Lalu ada mineral dan nutrisi, media tanam, dan bibit. Sedangkan faktor utama yang berpengaruh pada aeroponik, ada air, nutrisi, bibit, interval penyemprotan nutrisi yang konstan. Faktor lingkungan yang berpengaruh pada metode hidroponik dan aeroponik antara lain ada cahaya, oksigen, suhu, dan kelembapan. Next. Nah, berikut ada cara penanaman stroberi menggunakan metode hidroponik. Metode hidroponik yang digunakan itu ada NFT atau Nutrient Film Technique. Cara menanamnya, yang pertama, bibit tanaman stroberi dari hasil perbanyakan vegetatif berusia 4 minggu. Yang kedua, sebelum dipindahkan ke set hidroponik, akar tanaman stroberi dicuci terlebih dahulu. Lalu bibit dimasukkan ke dalam net pot dengan akar menjulur ke bawah. Selanjutnya, tanaman diletakkan ke lubang tanam set hidroponik. Yang terakhir, penyiraman dan pemupukan atau vertigasi pada budidaya sistem hidroponik dilakukan sejak penanaman dengan mensirkulasi nutrisi selama 24 jam menggunakan pompa akuarium. Next. Ada cara penanaman aeroponik pada selada keriting. Yang pertama, bibit selada disemai menggunakan media rock wool. Setelah berusia 15 AST, selada dipindahkan menuju wadah styrofoam berukuran panjang 50 cm, tinggi 35 cm, lebar 35 cm, kemudian tutup styrofoam dilubangi sebanyak 6 lubang, tanam untuk net pot dengan jarak antar lubang 20 x 20 cm. Pemberian nutrisi dilakukan menggunakan pompa akuarium dan pipa paralon ukuran setengah inch, serta untuk pengkabutan nutrisi pada perakaran menggunakan 6 buah nozzle pada pipa tersebut. Nutrisi yang diberikan berupa larutan pupuk AB mix, NPK atau kompos dengan konsentrasi 0,2% dengan interval pemberian nutrisi setiap 2 jam sekali. Pemberian nutrisi dilakukan setelah 15 HST. Next. Dan berikutnya, ada kelebihan sayur dan buah yang diperoleh menggunakan kedua metode ini. Stroberi yang diperoleh dari metode hidroponik memiliki kelebihan diantaranya perawatan yang mudah sehingga menghasilkan buah yang lebih banyak, ada kualitas buah yang baik, tanaman stroberi terhindar dari hama, panah, dan gulma, serta memberikan untung yang lebih banyak untuk petani. Nah, selada yang dihasilkan dari metode aeroponik memiliki kelebihan menghasilkan selada lebih banyak, perakaran yang lebih subur, serta terhindar dari hama. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai untuk menyusun PPT ini. Next. Selesai presentasinya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Waktunya sudah cukup dan pas. Saya berikan kepada Bu Darmanti. Ada masukan, Bu? Ya, ini Mbak Khoiri sama Mbak Chandra ya ini tadi ya? Iya, ya. Ini tadi yang apa namanya? Referensi 10 jurnalnya mana, Mbak? Kamu mengambil dari 10 jurnal enggak? Yang ditampilkan ini tadi. Merefer dari 10 jurnal apa enggak? Ya, silahkan PPT-nya kalau misalnya bermasalah ya, boleh mungkin kalau memang tadi kan nunggu diklik juga, kalau mau di-share sendiri monggo enak yang mana biar lebih praktis. Gitu. Iya, siap. Mbak Khoiri tadi, Mbak Khoiri menunjuk Chandra. Iya Ibu, tadi kita penyusunan ini menggunakan jurnal referensi yang dibuat dari artikel itu.
Ya sudah agak lumayan ya, tapi bayangannya Bu Darmati bukan yang apa namanya ini. Jadi nanti dari itu dari beberapa itu ditampilkan hasilnya seperti apa, penelitiannya seperti apa, hasilnya saja yang di ini. Kemudian di apa namanya ada pembahasan yang diambil dari pembahasan itu. Gitu. Makanya sejak awal, nggih, silahkan kelompok berikutnya. Siap. Terima kasih Bu Darmanti. Nggih. Selanjutnya kelompok 5, interferensi gulma. Silakan. Kelompok 5, silahkan. Gita Firmansyah, Sofi. Ayo, mana ini? Kelompok 5. Waktunya terus berjalan, kelompok 5. Ada di sini apa enggak? Ada di mungkin di room ini ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu, tadi sedikit terkendala jaringan. Oke, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai interferensi gulma dan pengendaliannya. Lanjut. Gulma merupakan tumbuhan yang kehadirannya tidak dikehendaki oleh manusia. Gulma yang tumbuh menyertai tanaman budidaya dapat menurunkan hasil baik kualitas maupun kuantitasnya. Gulma mempunyai kemampuan bersaing yang kuat dalam memperebutkan CO2, air, cahaya matahari, dan nutrisi. Beberapa jenis gulma dapat mengeluarkan zat alelopati yang bersifat toksik. Boleh lanjut. Interferensi teki pada lahan pertanian padi dan jagung. Teki merupakan gulma yang sering dijumpai pada lahan pertanian padi dan juga jagung. Teki merupakan gulma yang dapat menghasilkan senyawa alelokimia berupa fenol yang mana dapat menghambat pertumbuhan tanaman yang berada di sekitarnya. Teki merupakan gulma berbahaya yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap unsur hara dari dalam tanah. Selanjutnya. Selanjutnya itu pengendalian teki menggunakan herbisida pada tanaman padi. Pengendalian gulma dengan menggunakan senyawa kimia yang berupa herbisida sangat diminati. Kelebihan pengendalian gulma menggunakan herbisida adalah lebih efektif dan efisien. Penggunaan yang kurang tepat akan mengakibatkan keracunan pada organisme di luar sasaran, pencemaran lingkungan, dan keracunan pada manusia. Gambar berikut ini merupakan aplikasi dari herbisida kepada tanaman padi untuk mengendalikan teki. Selanjutnya. Pengendalian teki secara mekanis pada tanaman jagung. Pengendalian gulma secara mekanis pada tanaman jagung merupakan kegiatan yang merusak bagian-bagian gulma yang bertujuan untuk menekan atau mematikan pertumbuhan gulma, sehingga keberadaannya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. Salah satu pengendalian gulma yang paling sering dilakukan oleh petani adalah pengendalian gulma secara mekanis, baik menggunakan tangan secara langsung maupun dengan bantuan alat. Pengendalian gulma secara mekanis tidak menggunakan alat berat dapat dilakukan dengan cara mencabut gulma, menggunakan alat sederhana seperti parang ataupun arit. Pengendalian gulma dengan cara mencabut gulma memerlukan tenaga dan waktu yang banyak. Namun tindakan ini menimbulkan gangguan yang minim terhadap tanaman budidaya.
Hanya saja terkadang pengikisan atau pengurangan luas tanah karena tanah menempel pada akar-akar gulma yang dicabut. Lanjut. Selanjutnya, interferensi gulma pada perkebunan sayur. Gulma yang umumnya ditemukan pada perkebunan sayur yaitu Spirus rotundus, Eleusin indica, Ageratum conizoides, Amaranthus spinosus, Oxalis spp, Digitaria spp, dan lain-lain. Gangguan gulma pada perkebunan sayur menyebabkan penurunan hasil panen dan kualitas sayur yang dihasilkan. Menurut Singh dan kawan-kawan 2019, pada budidaya sayur, kompetensi dengan gulma terhadap air, nutrisi cahaya, dan ruang tumbuh dapat mengurangi hasil panen hingga 37%. Pengendalian gulma pada perkebunan sayur dapat dilakukan menggunakan bioherbisida. Bioherbisida dapat diperoleh dari ekstrak berbagai jenis tumbuhan seperti rimpang Imberata cylindrica, batang dan daun sorghum bicolor, daun Leucaena leucosepala, dan lain-lain. Ekstrak umumnya didapat dari bagian tumbuhan yang sudah dikeringkan, lalu diekstraksi dengan air atau pelarut organik. Setelah itu dapat diaplikasikan pada gulma melalui penyemprotan. Bioherbisida dapat menurunkan kemampuan berkecamah biji dan penghambatan terhadap pertumbuhan gulma. Namun, aplikasi skala luas untuk jangka panjang memerlukan tenaga dan biaya yang banyak. Boleh ke daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kendala, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 5. Waktunya masih cukup banyak. Kepada Bu Darmanti, apabila dimasukkan, monggo Bu Darmanti. Dan untuk Renza bisa dipersiapkan. Oke, makasih Mbak ya. Ya, masih banyak teori-teorinya. Jadi hasil penelitiannya belum muncul, tapi sudah lumayan. Gitu. Ya, silakan. Baik, selanjutnya kelompok Chandra dan Monika Hadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mahatma Narendra Niti dan Monika Heti Nuriana akan mempresentasikan mengenai pengendalian hama ramah lingkungan pada tumbuhan Solanaceae. Nah, sebelumnya apa itu hama tanaman? Hama tanaman merupakan hewan-hewan yang bersiap yang apabila muncul pada tanaman maka akan menimbulkan kerusakan. Nah, hama ini bersifat antroposentrik atau dari sudut pandang manusia. Artinya kalau misalnya ada suatu hewan yang berada di satu kebun namun tidak merusak tanaman pada kebun itu sendiri, maka hewan itu bukanlah suatu hama. Tetapi apabila hewan pada suatu tanaman itu bersifat merusak dan merugikan manusia, maka bisa dihitung sebagai sebuah hama. Nah, hama-hama yang biasa sering menyerang tanaman itu antara lain ada codot, bekijot, penggerek buah, kutu kebul, dan lain sebagainya. Nah, apabila ada banyak hama pada tanaman, maka akan menimbulkan kematian, kerusakan fisik, turunnya produktivitas, serta membawa mikroba yang berbahaya. Baik, kita ketahui bersama bahwa jumlah hama itu bisa naik, turun, atau tetap seimbang, tergantung pada keadaan lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat memicu peningkatan hama tanaman adalah kondisi cuaca yang ideal bagi hama. Bila kondisi lingkungan cocok, populasi hama maka dapat berkembang pesat. Faktor lainnya yang disebabkan oleh pola budidaya tanaman intensif dan monokultur itu dapat menyebabkan peningkatan hama. Penanaman lahan pertanian oleh satu jenis tanaman secara terus-menerus akan sangat rentan terhadap serangan hama karena kebanyakan hama tanaman akan menetap pada lahan tersebut dan melakukan penyerangan pada setiap periode tanam. Faktor lainnya yaitu adanya peningkatan intensitas penggunaan pestisida kimia tidak selamanya memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan, kesehatan maupun keberadaan hama itu sendiri. Dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan pestisida sintetik yaitu dapat meninggalkan residu pada hasil panen, menyebabkan pencemaran lingkungan serta menyebabkan resistensi dan resurgensi hama. Semakin sering disemprot, populasi hama justru akan semakin meningkat karena hama akan menjadi resisten terhadap pestisida. Pestisida kimia juga dapat mematikan musuh alami dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan akhirnya
menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan ledakan populasi hama semakin parah. Next. Beberapa metode telah digunakan untuk mengendalikan hama pertanian. Yang pertama adalah pengendalian hama secara alami. Pengendalian ini merupakan proses pengendalian yang berjalan secara alami dengan mengandalkan bekerjanya musuh-musuh alami serta komponen ekosistem lainnya. Pengendalian hama alami dapat berupa pengendalian secara mekanik dan fisik, yaitu dengan memindahkan hama secara langsung dengan tangan atau dengan bantuan alat lain. Kemudian pengendalian hama alami juga dapat dilakukan dengan pengendalian teknik budidaya yang bertujuan untuk membuat lingkungan tanam menjadi kurang sesuai bagi kehidupan dan perkembangbiakan hama, pertumbuhan hama, penyakit, serta mendorong berfungsinya agensia pengendali hayati. Cara ini dapat dilakukan seperti kita lihat pada layar, yaitu dengan penggunaan mulsa, kemudian pengairan pancur, dan masih banyak lainnya. Kemudian pengendalian hama secara hayati, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami untuk mengendalikan hama. Musuh alami dapat berupa parasitoid, predator, dan patogen. Sementara pestisida nabati itu merupakan insektisida yang diambil dari tanaman. Sedangkan pestisida kimiawi merupakan pengendalian yang sering dilakukan karena mudah dan hasilnya cepat. Namun apabila penggunaannya kurang bijaksana dapat menimbulkan masalah yang telah saya tadi sebutkan. Next. Seperti kita ketahui bahwa terdapat banyak metode dalam pengendalian hama tanaman. Kelompok kami akan mengangkat topik mengenai teknik pengendalian hama yang ramah lingkungan, terutama pada tumbuhan dari famili Solanaceae. Next. Yang pertama adalah pengendalian hama dengan tanaman refugia. Refugia merupakan penanaman beberapa jenis tumbuhan di lahan pertanian yang dapat menyediakan habitat, sumber pakan, serta sumber daya lain bagi serangga alami yang dapat mengendalikan hama pada lahan pertanian. Next. Nah, beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai refugia yaitu memiliki warna bunga mencolok dan aromanya khas. Tujuannya adalah untuk menarik serangga musuh alami mendekat dan membentuk mikrohabitat sekitar tanaman. Kemudian dapat dimangsarikan dan tidak memiliki sifat menghambat pertumbuhan tanaman budidaya. Kemudian tanaman refugia mudah tumbuh dalam berbagai tipe lahan sehingga mudah diaplikasikan oleh petani. Kemudian perkembangannya cepat dan berkelanjutan dan dapat disesuaikan dengan masa tanam tanaman utama. Next. Nah, bagaimana tanaman refugia itu dapat mengendalikan hama pertanian? Yang pertama, tanaman refugia ditanam di area pertanian akan menarik kedatangan serangga pemangsa hama. Kemudian tanaman ini akan menyediakan habitat dan pemenuhan kebutuhan serangga pemangsa sehingga serangga pemangsa tersebut akan menetap pada habitat tersebut. Selanjutnya serangga akan memangsa hama yang mengganggu tanaman pertanian dalam seluruh stadium hidupnya seperti telur, larva, nimfa, dan imago. Selama masa hidupnya serangga tersebut akan memangsa banyak sekali hama pertanian. Serangga tersebut umumnya tuh bersifat karnivora sehingga hanya memangsa serangga pertanian dan tidak merusak tanaman budidaya. Setelah itu hama pertanian akan terkendali dan tercipta keseimbangan ekosistem serta kelangsungan rantai makanan. Next. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa refugia itu dapat meningkatkan populasi serangga pemangsa karena tanaman tersebut memberikan keuntungan terhadap serangga pemangsa. Berikut ini adalah beberapa jenis tanaman refugia dan serangga pemangsa hamanya. Yang pertama adalah Cindrella nodiflora, Cinda rhomboviflora, Crotaria striata, dan Lindernea crustaceae yang menjadi habitat laba-laba, capung, belalang, lalat, kumbang, mengat, kupu-kupu, kepik hijau, laron, jangkrik, dan semut sebagai tempat berkembang biak dan tempat perlindungan. Kemudian ada Ageratum conizoides, Colaroiza striata, dan Lantana camara yang dimanfaatkan oleh Coccinellids untuk mengambil nektarnya. Yang kemudian ada Mimosa pudica yang dimanfaatkan oleh serangga penyerbuk seperti lebah madu untuk mengambil nektar dan polen. Next.
penanaman tanaman refugia telah terbukti mengendalikan hama pertanian cabai dalam menurunkan populasi hama serangan penggerek batang mencapai 2,16%. Penanaman cabai dengan tanaman refugia yaitu bunga keningkir itu dapat menurunkan intensitas serangan secara nyata. Hal tersebut dikarenakan tanaman keningkir memiliki warna bunga dan aroma khas dan mampu menarik perhatian serangga. Selain itu, tanaman keningkir juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan refugia lain, yaitu memiliki daun yang sesuai dan memiliki tinggi tajuk yang sesuai untuk habitat serangga. Next. Baik, selanjutnya adalah pengendalian hama dengan bioinsektisida. Bioinsektisida sendiri merupakan salah satu pengendalian biologi menggunakan mikroorganisme dan makroorganisme yang memiliki keunggulan berupa lebih ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu yang berbahaya bagi tanaman, manusia, maupun lingkungan. Nah, macam-macam bioinsektisida. Nah, bioinsektisida ini dapat digunakan dari berbagai macam organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan tumbuhan. Nah, contoh dari virus itu adalah virus nukleopolyhedrovirus. Nah, virus ini mampu untuk mengendalikan hama Spodoptera litura. Sementara untuk bakteri dapat menggunakan bakteri Bacillus thuringiensis. Bakteri ini digunakan untuk mengendalikan hama Haeorthia felissoides. Lalu jamur Beauveria bassiana digunakan untuk pengendalian hama Thrips sp. Nah, sementara untuk tumbuhan, terdapat spesies tumbuhan Barringtonia asiatica yang digunakan untuk mengendalikan hama Nesiodiocoris tenuis. Oke, cukup kelompok 6. Cukup, Rendra. Ya, dan Hedi, terima kasih kelompok 6 atas pemaparannya. Selanjutnya, dilanjutkan mohon, Bu Darmanti. Silakan. Selanjutnya untuk kelompok 7. Izin menampilkan share screen sebentar. Ya, silakan. Sudah tertampil? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Darmanti sebagai koordinator mata kuliah hortikultura dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenankan kami dari kelompok 7 akan menyampaikan penyakit tanaman dan pengendaliannya. Anggota kelompok kami terdiri dari Enita Yunitanigrum, Latifa Warsidaida, dan saya sendiri Fauzan Noval. Penyakit pada tanaman didefinisikan sebagai penyimpangan dari sifat normal yang menyebabkan tanaman tidak dapat melakukan kegiatan fisiologinya secara normal dan sebaik-baiknya. Penyimpangan sifat normal ini juga bisa disebut sebagai kerusakan pada tanaman. Kerusakan yang dimaksud biasanya disebabkan oleh aktivitas atau serangan organisme di dalam bagian tubuh tanaman, di luar tubuh atau di sekitarnya. Penyakit tanaman biasa disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus, walaupun tidak menutup kemungkinan juga dapat disebabkan oleh protozoa. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa contoh-contoh penyakit pada tanaman beserta pengendaliannya oleh rekan kami, Eni Yunitanigrum dan Latifa Warsidaida. Nah, baik, macam-macam penyakit tanaman itu dapat menyerang pada tanaman pangan palawija, tanaman sayuran, dan juga tanaman perkebunan. Next slide. Nah, contoh penyakit tanaman pada pangan palawija itu ada penyakit busuk pelepah padi, lalu ada penyakit karat daun pada kedelai, penyakit karat daun pada kacang tanah, dan penyakit gulai pada jagung. Selanjutnya,
Lalu pada tanaman sayuran itu ada penyakit akar pekuk pada kubis, penyakit layu fusarium pada tomat, dan juga penyakit antraknosa pada cabai. Next slide. Lalu contoh penyakit tanaman perkebunan itu ada penyakit busuk pada buah apel, penyakit leher akar pada lada, dan penyakit karat pada daun kopi. Next slide. Baik, selanjutnya ada pengendalian penyakit pada tanaman. Jadi pengendalian penyakit pada tanaman ini terbagi menjadi 3, yakni ditujukan kepada patogen, kepada lingkungan, dan pada inangnya. Pengendalian terhadap patogen yakni dengan bisa next slide. Pengendalian terhadap patogen ini bisa dilakukan melalui sanitasi, karantina, eradikasi, perlindungan, dan pelepasan agensi hayati. Di mana pada sanitasi ini dengan membebaskan lapangan dari patogen, karantina dengan pemeriksaan pada tumbuhan yang berasal dari daerah lain, misal untuk dilakukan ekspor atau impor. Lalu eradikasi yakni dengan memusnahkan patogen bersama tanaman inang, perlindungan yakni dengan tindakan pencegahan agar bagian tanaman tidak terinfeksi patogen, dan pelepasan agensi hayati ini dengan melepaskan musuh alami untuk menekan patogen. Next. Lalu pengendalian yang ditujukan pada inang ini dengan menciptakan atau menyiapkan tanaman yang kebal atau resisten, lalu menggunakan tanaman yang toleran, menggunakan tanaman yang hipersensitif, melakukan preimunisasi, dan penggunaan pestisida. Next. Untuk pengendalian terhadap lingkungan sendiri, yakni dengan cara membuat tanaman campuran, mengatur jarak tanam, melakukan penjarangan, mengatur naungan, melakukan pergiliran keturunan, dan mengatur drainase. Next. Nah, pengendalian pada tanaman ini dapat digunakan pestisida, di mana penggunaan pestisida tersebut ditujukan terhadap sasarannya. Di mana pestisida ini terdiri dari macam-macam, yakni ada insektisida, fungisida, bakterisida, herbisida, virisida, rodentisida, nematisida, dan moluskisida. Jenis pestisida sendiri terbagi menjadi 2, yakni pestisida organik dan anorganik. Nah, sudah dijelaskan seperti pada kelompok sebelumnya bahwa pestisida organik ini merupakan pestisida yang berasal dari bahan-bahan organik, baik alami maupun sintetik, senyawa tradisional, dan pestisida nabati. Untuk pestisida anorganik sendiri terdiri tersusun atas berbahan aktif senyawa inorganik yang biasanya dalam persenyawaan logam. Next slide. Nah, salah satu pengendalian penyakit pada tanaman ini dengan menggunakan Agensia Trichoderma sp sebagai pengendali patogen, di mana pengendalian patogen dengan mikroorganisme tersebut yakni melalui 3 cara, yakni kompetisi ruang dan nutrisi, mikoparasit, dan antibiosis. Mekanisme melalui mikoparasit ini dengan cara Trichoderma sp akan mengkoloni miselium dari patogen dengan menembus dinding sel dan masuk ke dalam sel untuk mengambil zat makanan, sehingga jamur patogen tersebut akan mati. Lalu mekanisme antibiosis ini dengan cara melibatkan hasil metabolit atau penyebab lisis seperti enzim atau toksin yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme. Dan pengendalian secara melalui kompetisi ruang dan nutrisi ini melibatkan interaksi negatif antara jamur patogen dan jamur pengendali yang ditunjukkan dengan adanya persaingan antara jamur untuk memperebutkan kebutuhan hidup. Next slide. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk penyusunan PPT ini. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kelompok 7. Waktunya masih tersisa 3 menit. Ini merupakan kelompok terakhir dari 7.
kelompok yang sudah presentasi. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, Bu. Iya, sebelum dilanjutkan tadi apa nama PPT-nya tadi coba ditampilkan lagi. Silakan yang lain untuk mempersiapkan pertanyaan. Sebentar aja, Bu. Oke. Nah, tadi gambarnya apa, terus ngomong apa, saya kok korelasinya di mana itu. Nah, terus ini masih nah, ini coba ini pengendalian terhadap patogen. Ini gambar-gambar ini maksudnya apa, Mas? Gambar-gambar yang lingkaran, terus ada sektor-sektornya itu, gambar pot-pot ini maksudnya apa? Oh, itu cuma sebagai desain saja, Bu. Nah, makanya yang namanya kalau kasih ilustrasi itu ya yang sesuai dengan maksudnya. Kayak gitu. Ya memang kelihatannya sepintas bagus, tapi itu enggak ada ini ya kan. Kalau sanitasi ya carilah gambar tentang sanitasi, karantina gimana, eradikasi gimana, itu ya. Ini juga belajar untuk membuat PPT, cara presentasi dan sebagainya. Terus coba slide berikutnya. Nah, ini juga ini apa ini? Ini kalau misalnya ngomong pertumbuhan gitu oke lah, tapi ini kan menggunakan pestisida, melakukan premunisasi, kan enggak ada kaitannya dengan gambar-gambar itu. Selanjutnya. Nah, ini apa? Membuat tanaman campuran. Itu gambarnya tanaman campuran enggak? Mengatur naungan, mana naungannya. Melakukan pergiliran keturunan, itu kan enggak ini ya. Jadi bukan sekedar bagus, memang bagus kalau dilihat, tapi itu tidak mencerminkan isinya karena ini kan apa namanya presentasi ilmiah ya. Ya, seperti itu. Ya, itu saja. Monggo Mbak Retno Terima kasih atas masukannya, Bu. Oke, dimulai diskusinya. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk yang hendak bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Saya batasi untuk setiap materi atau setiap kelompok maksimal 2 penanya. Misal kelompok 1 ada 2 penanya, kelompok 2 2 penanya, seperti itu. Ya, ada Latifata dan Mahatma. Pada Latifata, persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Retno. Jadi saya Latifata izin bertanya kepada kelompok 3 terkait dengan pola tanam. Tadi itu untuk contoh tanamannya itu ada kakao dan temulawak. Nah, untuk tanaman kakao dan temulawak sendiri itu kira-kira pola tanam yang bagus itu jenis pola tanam yang seperti apa jika dilihat dari produktivitas tanaman kakao dan temulawak yang dihasilkan? Mungkin pertanyaan saya cukup itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pada kelompok 3 bisa diterima. Oke. Selanjutnya kepada Mahatma. Narendra, silahkan. Permisi, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mahatma. Baik, perkenalkan saya Mahatma. Saya izin bertanya kepada kelompok pola tanam. Nah, untuk metode tanam agroforestry atau tanaman tumpang sari dengan tanaman hutan itu kira-kira mengganggu lingkungan hutan sendiri atau tidak ya? Sebab kan bisa saja bisa saja hewan-hewan yang merupakan penghuni asli hutan tersebut ini bisa katakanlah bisa mengambil buah-buahan yang hendak dipanen. Kurang lebih seperti itu.
Oh, baik, Rendra. Bisa dipahami untuk kelompok yang bersangkutan bisa mempersiapkan jawabannya. Saya buka termin lagi yang hendak bertanya. Silahkan. Oke, kepada Desi Fatmala silahkan. Ayah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Desi Fatmala, izin bertanya kepada kelompok 7. Tadi untuk yang poin membuat tanaman campuran sama melakukan pergiliran keturunan itu maksudnya bagaimana ya? Bisa dijelaskan lagi mungkin. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Desi. Pada teman-teman yang hendak bertanya, dipersilahkan. Mungkin untuk kelompok 3 bisa menjawab pertanyaan dari Latifata atau kelompok yang sudah siap. Mungkin dari kelompok 7 izin menjawab pertanyaan Desi tadi ya, Retno. Ya, silakan. Baik, jadi maksud dari membuat tanaman campuran yakni dengan mengatur komposisi atau jarak tanam dan pemilihan jenis campuran tanaman, misalnya dikombinasikan antara tanaman A atau tanaman B begitu, sehingga dapat dihasilkan tanaman yang tahan terhadap penyakit. Jadi kalau misalnya ada tanaman A, ini kan gimana ya, tanaman itu kan kekebalannya beda-beda, jadinya kalau misal kita membuat berbagai tanaman campuran dalam satu lahan gitu, itu bisa meminimalkan adanya infeksi dari patogen seperti itu. Lalu untuk mengatur jarak tanam yakni dengan cara melakukan mengatur antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain itu pada jarak tertentu, sehingga kalau misalnya ada patogen yang menginfeksi tanaman si A, nanti yang B itu masih ada untuk infeksinya itu masih tidak terlalu banyak begitu loh. Seperti itu Desi mungkin. Kalau yang untuk pergiliran keturunan itu bagaimana, Latifah maksudnya? Oh, maksudnya gini, dengan mengadakan pergiliran jenis begitu loh. Misalnya kita nanam padi pada waktu ini, lalu nanti kita nanam jagung gitu loh, sehingga patogen yang ada pada suatu waktu tertentu itu akan hilang inangnya, hingga patogen pun ikut mati, tertekan atau tereliminasi seperti itu. Apakah sudah paham, Desi? Iya, sudah paham, sudah terjawab. Terima kasih kelompok 7. Terima kasih kembali. Oke, pertanyaan dari Desi sudah terjawab. Selanjutnya untuk kelompok 3. Izin. Ya. Ya, Retno, kami dari kelompok 3 izin masuk ya. Boleh, silakan. Oke. Izin menjawab pertanyaan Latifata. Untuk tanaman kakao itu lebih bagus menggunakan pola tanam yang monokultur. Sedangkan yang tanaman temulawak lebih bagus menggunakan yang polikultur karena tanaman temulawak ini memiliki jangka waktu panen yang cukup lama dan jarak tanamnya itu yang lebar juga. Jadi lebih bagus dilakukan pola tanam tumpang sari dengan tanaman lain. Contohnya tanaman jagung. Seperti itu Latifata. Baik, terima kasih kelompok 3 atas penjelasannya. Sudah paham. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Mau masuk lagi dari kelompok 3 untuk pertanyaannya Rendra. Tadi itu sistem agroforestry itu mengganggu lingkungan hutan apa enggak ya? Sistem agroforestry itu enggak mengganggu sistem hutan karena dia lebih justru melestarikan ke lingkungannya gitu kan, karena lebih ke lingkungan habitat aslinya si tanaman kakao itu. Cuma kalau untuk hewan penghuni asli hutannya itu pasti itu jadi kayak kekurangan di produktivitasnya
tanaman kakao ya mungkin karena bisa diambil sama hewan-hewannya gitu, dimakan gitu. Gitu Rendra. Gimana Rendra? Baik, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya boleh Retno dilanjut lagi. Oke, jadi pertanyaan dari Latifata, Rendra, dan Desi sudah terpecahkan. Selanjutnya ada yang bertanya melalui raise hand. Aprilia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Yolandari izin bertanya kepada kelompok 6. Tadi dijelaskan ada pengendalian hama secara alami dan buatan. Kalau secara alami itu ada yang pengairan pancur. Yang saya tanyakan, mengapa pengairan pancur bisa mengendalikan hama? Bagaimana mekanismenya ya? Terima kasih. Oke, terima kasih April. Kelompok. Oke, saya akan membacakan pertanyaan yang di chat. Yaitu ada pertanyaan dari Dini. Izin bertanya untuk kelompok 4, bagaimana pengaruh pupuk AP mix bagi pertumbuhan aeroponik pada selada keriting? Seperti itu. Dipersilakan untuk kelompok 4 dan 6 untuk menjawab pertanyaan. Sembari menunggu yang hendak bertanya bisa dibuka, sesi pertanyaannya masih dibuka. Cek. Permisi Retno. Ya. Apakah sudah bisa dijawab ini pertanyaannya? Sudah bisa. Silakan. Oke, aku izin menjawab pertanyaan Aprilia mengenai perairan pancur itu bagaimana kok bisa mengendalikan hama. Perairan pancur itu menurut referensi yang kami baca dapat mengendalikan hama terutama pada kutu kebul. Hari ini dikarenakan air yang memancur itu dapat membasahi atau memerciki daun-daun yang terserang kutu kebul ini sehingga menyebabkan kutu itu tidak bertahan lama pada daun tersebut sehingga atau dengan kata lain keberadaan kutu kebul ini terusik dengan percikan air tersebut seperti itu. Apakah sudah menjawab? Iya, Heti sudah terjawab. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4 silakan menjawab pertanyaan dari Dini. Sebelumnya akan saya sampaikan untuk kelompok yang belum mendapatkan pertanyaan yaitu dari kelompok 1, 2, dan 5. Pada teman-teman yang tidak bertanya bisa dipersilahkan. Kelompok 1 dengan tema propagasi tanaman. Kelompok 2 dengan tema pengendalian tumbuhan. Kelompok 5 dengan tema interferensi gulma. Bagi teman-teman yang mempunyai unek-unek bisa ditanyakan kepada kelompok yang bersangkutan. Kelompok 4, apakah sudah ready? Halo Retno, apakah suara saya sudah masuk? Sudah masuk. Oke, izin menjawab dari pertanyaan Dini. Jadi dari jurnal yang kami baca, pengaruh pupuk AB mix itu dia lebih meningkatkan produktivitas selada karena mengandung unsur makro dan mikro yang lebih lengkap dari pupuk NPK dan pupuk kompos sendiri. Begitu.
pada Dini? Oh, mungkin ada kendala ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Jermanti, ini waktunya tinggal 7 menit. Diakhiri mawon nggih sesi presentasi niki. Teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Masih di mute ya. Kalau di jamnya Bu Darmanti malah sudah lebih 5 menit. Oh iya. Jadi monggo Mbak ditutup dulu. Oke, terima kasih Bu Darmanti. Dari presentasi yang telah kita jalani, saya selaku moderator akan menarik kesimpulan bahwa PPT yang telah dibuat teman-teman kurang tepat dan bisa diperbaiki lagi untuk kedepannya. Karena seharusnya tidak perlu mengulang pembelajaran yang sudah disampaikan Bu Darmanti, akan tetapi mengkompilasi jurnal-jurnal yang membahas tentang materi yang didapat. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Darmanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Retno, Mas Narendra tadi yang sudah jadi membantu presentasi. Baik. Mohon maaf Bu. Yeah. Mohon maaf, permisi, saya Mahatma izin menyampaikan beberapa mahasiswa yang mengalami kendala absensi Ibu. Ini sudah saya klik ya, hanya tinggal Yosi yang belum. Gitu ya, Yep. Indra. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, ini kuliah terakhir dengan Bu Darmanti ya. Jadi untuk tugas ini sebenarnya Bu Darmanti itu pengen Anda itu belajar bagaimana mensitasi atau membaca jurnal kemudian mengambil intinya. Jadi membaca jurnal itu kan tidak seperti membaca textbook gitu ya, ada seninya tersendiri bahwa Anda itu harus tahu intinya itu apa. Tidak hanya sekedar ditempel-tempel. Nah, ini sebenarnya hal yang banyak sekali kejadian seperti ini. Kalau Bu Darmanti baca dari proposal KP misalnya, dari bahkan sampai mahasiswa yang sudah proposal TA pun menulis itu seperti bikin clipping, disambung gitu, padahal harusnya tidak seperti itu. Dibaca dulu isinya itu apa, kemudian Anda tulis. Jadi sebelum Anda nulis itu Anda punya ini layout dulu, punya poin-poin yang yang mau Anda sampaikan itu apa. Kalau hanya ngambil kemudian dipasang, nanti alurnya itu tidak akan kelihatan. Tetapi Anda harus lihat dulu, harus punya kerangka dulu, kerangka pikirnya itu apa. Nah, baru kemudian dicari referensinya untuk mengisi itu. Ya, ini saya kira masih banyak yang belum memahami itu, ya. Karena ini nanti kaitannya dengan publikasi, output dari penelitian Anda TA nanti kan publikasi. Bahkan untuk KP pun itu diharapkan ada publikasi. Jadi apa yang Anda lakukan itu tidak sia-sia. Jadi nama Anda itu masih akan terekam. Nah, meskipun ini tadi ya saya merasa kok tidak seperti yang diharapkan. Kalau bisa dibilang hanya beberapa tadi yang memenuhi kriteria itu. Saya harapkan tulisannya yang tugas pribadi itu bisa lebih baik. Ya, kalau memang hanya comot sana comot sini, bahkan hanya mengulang materi kuliah, ya itu tidak masuk kriteria itu. Padahal kan tugas Anda itu nilainya kan 50%. 50% dari nilai yang nanti Anda peroleh. Jadi ya Bu Darmanti harus saklek benar, kalau memang tidak sesuai ya tidak dikasih nilai yang bagus seperti itu.
Ya. Nah, karena ya itu tadi nilainya aja 50% separuh dari nilai yang Anda peroleh. Kalau nilai yang separuh aja tidak masuk kriteria, ya terus gimana? Gitu ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi, kalau selama kuliah hortikultura ada salah-salah kata dari Bu Darmanti atau ada sesuatu yang tidak berkenan, ya mohon dimaafkan. Gitu ya. Oke, Anda bisa meninggalkan forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.